Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah atas nikmat dan rezeki yang telah diberikan hari ini, dan bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-temanku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, tidak ada kegiatan di luar rumah teman, karena dalam keadaan seperti begini di rumah lebih baik daripada keluyuran ke sana kemari. Tapi bagi siapa yang pekerjaannya penting di luar, tidak apa-apa lah. Yang penting selalu ingat SOP atau ajaran pemerintah, anjuran pemerintah. Harus bagaimana, caranya bagaimana. Kalian semua sudah pasti tahu, ada videonya itu sama saya. Dan selalulah berdoa. Artinya berdoa kepada Allah. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, kita darah dulu yang satu ini. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Baca. Oke. Jangan lupa subscribe lah, karena subscribe kalian lah yang bikin kita semangat bikin video. Apalagi kan subscribe itu gratis. Cuma pencet saja itu tulisan subscribe itu, yang tuh ada tombol merah itu, ada tulisan merah. Dan ada juga gambar loncengnya itu. Kalau kamu mendapatkan semua video kami, pencet itu lonceng-lonceng itu, supaya kalian bisa mendapatkan video-video kami. Oke teman-teman dan saudaraku dimanapun Anda berada, kali ini tidak ada bisa dibikin. Jadi kita bikin sesuatu yang mungkin berguna dan bermanfaat bagi saudara-saudara semua atau teman-teman semua. Saya akan memberikan sedikit edukasi sesuai dengan apa yang saya tahu, sesuai dengan pengetahuan saya. Karena ini bukan kapasitas saya sebenarnya, tapi tidak apa-apa lah kita berbagi. Kalau boleh salah, itu saya sendiri yang salah. Kalau ada yang benar, itu kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, saya menyampaikan sedikit edukasi tentang hidup atau kehidupan. Kehidupan itu yang Allah ciptakan tempat kita untuk belajar. Kita diciptakan di muka bumi ini hanya untuk belajar sebenarnya. Tidak ada kata kecuali belajar, 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 dan belajar. Itulah artinya kehidupan teman. Kenapa? Semua barang yang dikasih sama kita itu titipan. Tidak ada yang kita punya. Sedangkan diri kita saja sendiri bukan kita yang punya. Cuma titipannya saja. Bagaimana kita? Jadi intinya kehidupan itu hanyalah titipan yang akan kita miliki nanti, yang di akhirat, yang akan kekal di akhirat nanti. Cuma satu, kalau mau kekal yang bagus jangan sampai masuk neraka. Kalau mau kekal yang bagus ya masuk surga lah. Setidaknya biar cuma surga tingkat paling bawah. Tidak usah tingkat paling atas atau ke tingkat langit ke-7. Biarlah langit terakhir saja. Yang penting masuk, jangan di neraka kasih. Kalau bisa. Tapi kita tidak habis pikir bahwa dosa yang selama ini kita bikin, bagaimana cara membalasnya? Bagaimana cara memberatkan timbangan antara dosa dan amal itu, bagaimana caranya? Sedangkan kebaikan dan kita miliki masih kurang. Itu lebih banyak daripada
kebaikan, lebih keburukan lebih banyak daripada kebaikan yang kita miliki. Sama dengan saya. Makanya itulah hari-hari hanya kita bisa berdoa saja. Itulah artinya kehidupan, teman. Jangan kau nikmati di dunia, karena hanya di dunia ini cuma sementara. Paling lama 60 tahun, 100 tahun atau 70 tahun atau 80 tahun, itu paling lama. Kalau paling lama yang kau nikmati itu 60 tahun. Kalau sudah di atasnya itu sudah kau punya, tapi mungkin tidak bisa sudah kau nikmati. Kenapa? Pertama, kalau sudah umur 60 tahun lebih, kenapa saya bilang tidak terlalu sudah kau nikmati? Pertama, selera kurang. Kalau orang tua itu sudah selera kurang. Baru yang kedua, fisik juga belum tentu bagus. Biar kau punya apa, kalau tuh fisikmu lemah, lembek, tidak kuat, tetap kau abaikan semua yang lain. Itu logikanya, teman. Jadi janganlah andalkan di dunia ini. Tidak apa-apa kita mencari, tidak boleh tidak mencari, karena kita masih di dunia. Makanya tadi saya bilang, hidup ini sebenarnya belajar. Belajar apa? Belajar ilmu kehidupan dengan ilmu akhirat. Harus dipelajari semua supaya seimbang. Bersantai dulu, teman, kita merokok saja. Minta maaf kalau tidak merokok, bukan berarti saya menyinggung, karena memang kebiasaannya saya begitu, merokok. Jadi itulah artinya, teman, kehidupan itu sebenarnya gampang bagi orang yang tahu, tapi sulitnya tidak bisa dibayangkan. Karena apa? Lebih banyak buruknya daripada baiknya. Lebih banyak berbuat buruknya daripada berbuat baiknya. Jadi makanya itulah intinya kehidupan, teman. Paling lama bisa kau nikmati umur 40 atau 45 atau 50 lah. Di fit-fitnya kau bisa menikmati kehidupan itu sebenarnya cuma sampai umur 50-an. Kalau panjang umur sampai 50. Kalau sudah di atas 50, sudah banyak yang berkurang. Rasanya yang dulu kita makan enak, kalau sudah tua pasti tidak bagus lagi. Jadi janganlah bangga dengan dunia ini, teman. Janganlah bangga dengan dunia ini. Kita harus mensyukuri saja apa yang ada, dan tetap kita harus pelajari ilmu akhirat. Tapi jangan juga sampai tidak bekerja untuk dunia, tidak boleh. Sama saja kita berdosa juga. Apalagi kalau kau bagi-bagi orang-orang yang sudah berkeluarga, tidak kerja. Tidak ada itu. Kalau kita cuma minta doa saja turun dari langit uangnya, tidak ada. Harus bekerja. Kita harus kerja, usaha supaya ada yang hasilnya, ada uangnya. Karena kalau menurut apa pemikiran saya, kalau hanya kita berdoa itu uang jatuh dari langit, paling duluan kaya itu Pak Ustaz. Orang seperti kita ini belakangan. Karena mungkin jarang-jarang minta doa. Jangan minta doa, sholatnya saja putus-putus. Jadi itu, teman-temanku, bahwa dunia ini jangan terlalu dianggap enteng. Di dunia ini kita disuruh belajar cari dunia, cari akhirat. Jangan, dunia ini tidak gratis, tidak ada gratis.
Di dunia ini tidak gratis teman. Ada konsekuensi yang harus kita pertanggungjawabkan nanti. Segala tindak tanduk Anda, segala perbuatan Anda, mau baik maupun buruk, Anda akan menerima semuanya. Kalau sepengetahuannya Ustaz abal-abal ini begitu. Semua apa yang kita perbuat di dunia ini pasti ada pada imbalannya. Dan jangan kau anggap enteng dunia ini teman. Dunia ini tidak semudah apa yang kita bayangkan. Bukan saya menakut-nakutin, saya cuma berbagi supaya kita masing-masing menerima konsekuensi perbuatan kita nanti. Hanya itu teman. Kau berbuat baik, ya kau sendiri yang dapat, bukan saya. Kau berbuat buruk, kau juga yang dapat, bukan saya. Kita hanya mengingatkan. Karena sebagai teman tidak boleh teman makan teman. Sebagai saudara tidak boleh saudara makan saudara. Itu intinya. Kita harus saling berbagi. Yang pintar kita ajak sharing, yang belum tahu kita kasih belajar. Begitu. Jadi intinya gitu. Masalah kehidupan ini ya tidak sesimpel apa yang kita bayangkan. Karena apa, setiap konsekuensi apa yang kita perbuat pasti kita pertanggungjawabkan semua nanti. Kadang-kadang kita bilang baik, padahal ya di mata Allah enggak, di mata Tuhan kita enggak baik. Makanya situ kalau pergunakan otak dan akal pemikiran kita, kita bisa menilai mana yang baik mana yang tidak. Yang jelas kalau kebaikan bagus juga tuh, kalau kejelekan pasti jelek juga nanti akibatnya. Makanya tidak salah-salah ada lagunya tuh, kenapa yang jelek, kenapa yang enak-enak tidak boleh. Karena di dunia mungkin kau enak, tapi di akhirat kau tidak dapat. Sepertinya kita ini harus berpegang bahwa tidak selamanya apa yang kita menurut kita baik itu baik di mata Allah atau baik di mata Tuhan. Intinya teman, saya tidak mengajari, saya tidak menggurui Anda. Saya cuma mengingatkan atau sekedar berbagi saja bahwa kalau kita mau selamat dunia dan akhirat, pasti kalian sudah tahu semua. Atau perlu saya jelaskan semua yang dilarang, yang judi, minum, yang perempuan, menuhankan harta, mengejar dunia sampai lupa akhirat, apalagi ya, mencaci maki, dengki, iri hati, apalagi ya, sombong, nggak boleh itu. Apalagi ya, pelit, pelit, dengki sama saja. Bahasa anunya pelit, jangan pelit, nggak boleh. Apa? Jangan orang beli kulkas kau yang kedinginan, itu nggak boleh. Atau jangan orang beli motor kau yang menyala kayak motor, nggak boleh. Nanti orang beli kulkas kau yang kedinginan. Itu bagus itu. Tidak boleh itu. Itu namanya iri. Cuma itu nggak boleh. Nggak boleh kita meminta
selain minta sama Allah. Pokoknya dari versi tidak bolehnya, tidak boleh mencuri, tidak boleh bersekutu dengan jin. Pokoknya intinya kalian sudah tahu semua lah. Masa saya mau terangkan lagi semuanya, bahwa yang tidak boleh itu sungguhnya ada sudah di luar kepala. Yang tidak boleh yang dilakukan menurut agama Islam, dan kurasa menurut agama-agama lain juga begitu. Padahal ajaran Islam itu simpel. Pertama, belajar ilmu Allah, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar dalil dan hadis Al-Quran. Ya kalau kita menurut yang berbuat baik itu cuma sedikit. Pelajaran Islam yang kalau versi kebaikannya cuma sedikit sebenarnya. Yang pertama, rajin sholat. Baru kedua, berbuat baik ke sesama. Baru yang ketiga, hindari semua yang dilarang. Baru yang keempat, naik haji kalau kau mampu. Itu bagi zakat. Makanya sedikit dibandingkan keburukannya. Tapi versi kehidupan tak bisa kita bayangkan, teman. Karena ada yang menggoda dari kiri, belakang, kanan, depan. Ada yang menggoda. Ada juga ujian. Kita digoda sama setan, iblis, jin. Baru kedua kita diuji sama Allah, dikasih begini, apakah mampu? Dikasih kau kekayaan, apa mampu kau menjalankan kekayaanmu dengan baik? Dikasih ujian kau jadi ustaz, apakah kau mampu jadi ustaz yang baik? Jadi pemerintah yang baik. Semua ada. Jangan kau bilang kau kaya, kau boleh ketawa. Itulah ujian terberat tuh, saudaraku. Jangan kau jadi ustaz, itu ustaz bagus, ustaz bilangnya baik. Itu ujian. Untung saya tidak ustaz, saya cuma ustaz abal-abal. Jangan kau pikir jadi pemerintah itu baik. Risikonya besar. Sebentar kau nikmati, tapi disiksanya lama. Menurut ustaz, ada satu ustaz kemarin yang saya lihat, tidak boleh menyebut nama, menjaga kode etik dan jurnalistik. Menurut Ustaz Somad, sebut namanya. Maaf. Begitu. Jadi jangan kau anggap kehidupan ini seindah apa yang kita bayangkan. Jangan. Intinya dunia ini hanya tempat untuk belajar. Belajar arti kehidupan. Semuanya tempat untuk belajar saja. Kalau menurut versi saya tentang dunia ini, kenapa susah ditebak? Kita bilang baik belum tentu menurut Allah baik. Kita bilang jelek belum tentu menurut Allah itu jelek. Jadi susah. Jadi intinya harus belajar. Jadi dunia itu hanya untuk belajar. Makanya disebut carilah dunia dan akhirat. Nah itu intinya, teman. Carilah dunia dan akhirat. Jadi harus kita belajar itu mencari. Tidak ada yang tidak perlu dipelajari. Harus belajar orang. Tidak ada yang bilang, dan tidak ada juga pernah menyatakan itu. Carilah akhirat dan dunia. Jadi versi abal-abal, seimbangkanlah duniamu dan akhirat. Jadi jangan kau anggap remeh itu hidup, teman. Susah itu hidup itu. Karena kita bilang
bagus tapi tidak bagus. Kenapa? Semua cari dunia saja tidak boleh, cari akhirat saja tidak boleh. Pasti ada dosa, pasti ada konsekuensi. Makanya disebut itu carilah dunia akhirat. Kalau bahasa buku yang pernah saya baca itu, tunggu dulu, saya lihat dulu ya. Saya punya buku dari teman, saya fotokopi, masuk di akalku, jadi terpaksa saya baca. Nah, ini bisa jadi pembelajaran. Nah, ini ada di sini ditulis, bekerjalah kamu untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati hari esok. Nah, itu yang pernah saya baca. Bekerjalah kamu untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati hari esok. Itu jadi harus seimbang. Jangan, nggak boleh cuma kita belajar cuma satu menurut versi buku ini. Jadi teman-teman, kita sekedar berbagi, bukan saya menggurui teman-temanku, saudara-saudaraku, bukan. Tapi kalau bermanfaat, ya alhamdulillah. Karena daripada kita keluyuran, ya apalagi ada pandemi sekarang dengan virus COVID-19 ini ya. Kenapa kita harus di rumah saja? Supaya kita menjaga titipan Allah yang Allah titipkan sama kita, seperti diri kita sendiri. Kita ini cuma titipan, teman. Kalau kau dititipkan sesuatu, contohnya saya titipkan kau barang, kau lalaikan, kau abaikan, kau tidak rawat, kau tidak jaga, apa saya tidak marah? Tetap saya marah, karena kau tidak menjaga amanah. Tuh intinya, teman. Jadi kita itu harus kita harus itu memikirkan bahwa dunia itu tidak segampang apa yang kita bayangkan. Jadi teman-temanku dimanapun Anda berada, sebaik-baiknya urusan adalah di tengah-tengah. Itu sebaik-baiknya urusan adalah di tengah-tengah. Jadi harus seimbang. Menurut buku yang saya pelajari ini, kalau menurut akal saya memang betul. Kau ini cuma cari dunia, lupa akhiratmu, masuk neraka kau. Kamu cuma cari akhirat, tidak kau kasih makan anak istrimu, neraka tepatmu juga. Kamu kan begitu, intinya begitu. Jadi teman-temanku dimanapun Anda berada, bukan ustaz, bukan siapa-siapa, hanya abal-abal yang bercerita tentang kehidupan. Apa arti kehidupan itu dan bagaimana kehidupan itu. Panjang lebar tadi saya jelaskan. Intinya belajar. Sekian dan terima kasih. Kita jumpa lain waktu. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat saudara-saudaraku dan teman-temanku semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada salahnya, saya yang salah. Kalau benarnya hanya Allah yang benar. Oke teman-teman, kita akhiri dulu. Lain kali kita jumpa lagi, karena saya akan mengupas ilmu Allah pakai akal dan logika. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.